Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Shodiq Al-Karim dari Lokal 2, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan dari Universitas Bina Tarakan. Di sini saya akan mempersaingkan fisiologi hewan air. Materi ini membahas osmoregulasi pada hewan air, menjelaskan proses, adaptasi, dan perbedaan antara hewan air tawar dan air laut. Osmoregulasi adalah mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan osmotik yang krusial untuk kelangsungan hidup organisme akuatik. Yang pertama yaitu ada pengantar osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan proses vital yang memastikan keseimbangan kadar air dan ion di dalam tubuh, yang sangat menentukan keberlangsungan hidup organisme akuatik dalam berbagai kondisi lingkungan. Pentingnya osmoregulasi. Kemampuan osmoregulasi sangat krusial untuk menjaga stabilitas lingkungan internal ataupun homeostasis, sehingga hewan air dapat bertahan hidup secara optimal. Tanpa kemampuan osmoregulasi, organisme akuatik bisa mengalami gangguan serius seperti kehilangan air berlebih atau dehidrasi, ataupun penumpukan garam yang meracuni tubuh ikan. Perbedaan antara hewan air tawar dan air laut. Spesies yang hidup di air tawar harus menghadapi lingkungan dengan tekanan osmotik rendah sehingga air cenderung masuk ke tubuh mereka. Sedangkan spesies laut justru berhadapan dengan tekanan osmotik tinggi yang menyebabkan kehilangan air dari tubuh. Oleh karena itu, masing-masing jenis hewan air telah mengembangkan mekanisme adaptif tertentu agar mampu bertahan dalam kondisi osmotik yang sangat kontras. Yang kedua ada proses osmoregulasi. Jenis-jenis osmoregulasi. Secara umum, hewan dapat dikategorikan sebagai osmoregulator atau osmoreconformer dalam hal strategi osmoregulasinya. Osmoregulator secara aktif mempertahankan komposisi cairan tubuh tetap stabil, sedangkan osmoreconformer cenderung mengikuti kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Pengaturan kadar garam dalam tubuh. Hewan air memiliki berbagai mekanisme untuk mengatur kadar garam dalam tubuh mereka. Ini termasuk ekskresi garam melalui insang ataupun ginjal, serta pengambilan air secara aktif dari lingkungan. Selanjutnya yaitu ada sistem ekskresi pada hewan air. Sistem ekskresi pada hewan air bertujuan untuk mengeluarkan zat-zat sisa dan mengatur keseimbangan garam dan air pada ikan. Banyak hewan air menggunakan insang untuk ekskresi amonia langsung ke dalam air, sedangkan beberapa menggunakan ginjal untuk mengatur zat larut dalam tubuh, menjaga homeostasis dengan optimal. Yang ketiga, adaptasi hewan air. Adaptasi fisiologis. Hewan air telah mengembangkan adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka untuk berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang berubah. Contohnya termasuk kemampuan untuk mengubah mode ekskresi tergantung pada salinitas air di sekitarnya, serta kemampuan untuk regulasi osmotik. Adapun adaptasi morfologisnya menuju pada fitur fisik yang telah berevolusi untuk mendukung kelangsungan hidup. Misalnya, banyak ikan memiliki insang yang efisien untuk menyerap oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, bentuk tubuh streamlined untuk mobilitas yang lebih baik dalam air. Adapun peran lingkungannya dalam adaptasi, tempat hidup hewan air sangat mempengaruhi adaptasi mereka. Sebagai contoh, di daerah dengan salinitas tinggi, hewan air perlu mengembangkan mekanisme osmoregulasi yang lebih kompleks untuk menghindari dehidrasi, sementara di perairan tawar mereka perlu menjaga kelebihan air. Yang keempat ada studi kasus osmoregulasi. Osmoregulasi pada ikan. Ikan air tawar mengatur osmosis dengan mengeluarkan urin yang sangat encer untuk mengeluarkan kelebihan air dan menyerap ion melalui insang. Sebaliknya, ikan laut memiliki mekanisme untuk menyimpan air dan mengekspresikan garam lebih melalui insang. Selanjutnya yaitu osmoregulasi pada amfibi. Amfibi memiliki ciri khas adaptasi osmoregulasi yang unik. Mereka bisa hidup baik di lingkungan akuatik maupun terestrial dan mengatur kadar air serta garam melalui kulit serta ginjal, tergantung pada fase kehidupan mereka. Osmoregulasi pada banteng. Banteng atau hewan air yang hidup di lingkungan yang sangat sesuai dengan komposisi garam menunjukkan adaptasi unik dalam osmoregulasi. Banyak dari mereka memiliki membran sel yang sangat tahan terhadap perubahan osmotik, yang memungkinkan mereka bertahan di kondisi ekstrim.
Mendapat kesimpulan dari materi ini ialah proses osmoregulasi sangat menentukan kemampuan hewan air dalam mempertahankan kehidupan di lingkungan yang terus berubah dengan memahami beberapa sistem ekskresi dan bentuk adaptasi yang dimiliki hewan air. Kita dapat mengetahui bagaimana mereka mampu bertahan dan berevolusi dalam ekosistem akuatik yang dinamis. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.